Katarak pada usia penuaan itu merupakan suatu proses penuaan atau aging proses, di mana lensa yang biasa kita pakai untuk melihat itu menjadi keruh karena terjadi denaturasi protein akibat proses penuaan atau aging proses. Itu ilustrasinya seperti melihat jendela yang kotor. Jadi pandangannya itu seperti keruh, susah untuk melihat keluar. Nah, seperti itulah persepsi yang dialami oleh penderita katarak. Pengobatan katarak hanya melalui operasi karena kita mengganti lensa mata yang sudah mengalami penuaan dengan lensa buatan manusia untuk memperbaiki penglihatan pada manusia sehingga yang tadinya buram bisa melihat lebih jelas. Ketika kataraknya sudah dibuang melalui proses operasi, penglihatan bisa menjadi lebih jelas, kataraknya nggak akan muncul lagi karena lensa yang menjadi katarak itu sudah kita bersihkan pada saat operasi. Yang bisa kita lakukan adalah screening. Screening itu bisa dilakukan pada usia mulai 40 tahun, dilakukan setiap tahun, dan itu salah satu untuk screeningnya adalah melihat apakah kataraknya sudah terjadi atau belum dan seberapa tebal katarak itu dan apakah katarak itu sudah bisa dioperasi atau enggak. Proses operasi katarak itu mengalami inovasi dan improvisasi dari waktu ke waktu. Dari yang tadinya itu memakai sayatan, memakai jahitan, diperban beberapa hari dan harus rawat inap. Saat ini teknologi katarak sudah semakin canggih, operasi katarak sudah semakin canggih. Operasinya hanya sekitar 15 menit dengan luka yang sangat kecil di bawah 3 mili dan tidak perlu rawat inap, dan setelah operasi pasien sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Halo Sobat Mandaya, salam kenal, saya Dr. Oli Kungga, saya spesialis mata dan saya berpraktek di Rumah Sakit Mandaya Royal Puri. Katarak pada usia penuaan itu merupakan suatu proses penuaan atau aging proses, di mana lensa yang biasa kita pakai untuk melihat itu menjadi keruh karena terjadi denaturasi protein akibat proses penuaan atau aging proses. Itu ilustrasinya seperti melihat jendela yang kotor. Jadi pandangannya itu seperti keruh, susah untuk melihat keluar. Nah, seperti itulah persepsi yang dialami oleh penderita katarak. Katarak itu sebenarnya dari arti bahasa Yunaninya adalah air terjun. Jadi persepsi awal yang biasa pasti rasakan itu adalah seperti melihat air terjun. Biasanya dia akan melihat seperti kok ada melihat air terjun, jadi pandangannya itu nggak jernih. Tapi tidak semua orang merasakan penglihatan seperti air terjun itu. Jadi untuk mempermudah biasanya saya ilustrasikan seperti jendela yang kotor yang belum dibersihkan. Nah, kalau jendela yang kotor orang gampang mengerti. Yang kedua, biasanya gejala lainnya itu gonta-ganti kacamata tapi penglihatannya masih tetap buram. Nah, itu bisa terjadi kataraknya sudah mengganggu proses penglihatan dan bisa jadi sudah mulai tebal. Kondisi katarak sendiri itu dari bayi atau kita bilang katarak kongenital sampai tua atau kita bilang katarak senil atau katarak karena penuaan itu bisa terjadi dari umur bayi sampai usia tua. Tapi pada proses penuaan sendiri atau katarak senil itu sendiri itu terjadi di atas 50 tahun. Jadi semua umur bisa menjadi faktor predisposisi terjadinya katarak. Kita tidak bisa menghentikan proses terjadinya katarak ya. Yang bisa kita lakukan adalah screening. Screening itu bisa dilakukan pada usia mulai 40 tahun, dilakukan setiap tahun, dan itu salah satu untuk screeningnya adalah melihat apakah kataraknya sudah terjadi atau belum dan seberapa tebal katarak itu dan apakah katarak itu sudah bisa dioperasi atau enggak. Pengobatan katarak hanya melalui operasi karena kita mengganti lensa mata yang sudah mengalami penuaan dengan lensa buatan manusia untuk memperbaiki penglihatan pada manusia sehingga yang tadinya buram bisa melihat lebih jelas. Ketika kataraknya sudah dibuang melalui proses operasi, penglihatan bisa menjadi lebih jelas, kataraknya nggak akan muncul lagi karena lensa yang menjadi katarak itu sudah kita bersihkan pada saat operasi. Pada saat screening kita lakukan pemeriksaan dan juga kita akan tanyakan riwayat penyakit yang ada. Jika memang memungkinkan kita bisa lakukan operasi, tapi jika tidak memungkinkan kita akan konsultasikan dulu ke bagian terkait untuk melihat apakah operasinya dapat ditoleransi dengan kondisi kesehatan pasien atau tidak dapat ditoleransi.
Biasanya bila pasien ada penyakit jantung, atau ada penyakit gula, atau penyakit darah tinggi, kondisi kesehatannya akan diperbaiki dulu oleh dokter terkait. Bila sudah stabil, tidak terlalu mempersulit nanti hasil operasi, maka operasi bisa dikategorikan aman untuk dilakukan. Proses operasi katarak itu mengalami inovasi dan improvisasi dari waktu ke waktu. Dari yang tadinya itu memakai sayatan, memakai jahitan, diperban beberapa hari dan harus rawat inap. Saat ini teknologi katarak sudah semakin canggih, operasi katarak sudah semakin canggih. Operasinya hanya sekitar 15 menit dengan luka yang sangat kecil di bawah 3 mili dan tidak perlu rawat inap, dan setelah operasi pasien sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi pasien ini datang dengan keluhan penglihatannya tidak berasa nyaman. Pada saat koreksi kacamata pun setelah koreksi penglihatannya tidak maksimal seperti yang diharapkan. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan rutin, kita temukan bahwa kedua matanya mengalami katarak. Jadi pasien kami sarankan untuk melakukan operasi katarak. Pasien telah teredukasi dengan baik sebelumnya bahwa katarak itu merupakan proses penuaan, sehingga pada saat operasi pasien cukup kooperatif dan kataraknya telah kita bersihkan. Ya, operasi berjalan lancar dan saat ini pasien sangat senang karena penglihatannya setelah operasi menjadi lebih baik dan dia dapat beraktivitas dengan optimal. Di monitor ini yang bisa kita lihat adalah proses fotografi dari mata pasien yang kita zoom in menggunakan alat yang kita sebut sebagai slit lamp. Di sini yang kita fokuskan adalah bagian lensa. Lensa itu berada di belakang iris ya. Jadi bagian yang mata coklat ini yang kita bilang mata hitam atau iris itu di bagian belakangnya, yaitu kita bisa lihat di bagian pupil, yaitu anak mata atau bagian kecil ini ada bayangan dari katarak. Nah, katarak itu kalau misalnya dia sudah mulai tebal akan memberikan warna, ketika kita berikan cahaya akan memantulkan warna seperti coklat kekuningan atau bisa kita bilang kuning kehijauan. Ya, kalau dia mulai tebal dia makin coklat. Kalau pada saat masih tipis akan mewarna kuning kehijauan. Saat ini kesadaran masyarakat untuk melakukan operasi katarak sudah lumayan bagus ya. Masyarakat sudah sadar bahwa katarak itu merupakan suatu proses penuaan yang bisa dihindari dan kebutaan itu bisa dihindari juga melalui operasi, sehingga beberapa pasien yang saya lakukan itu pada saat operasi tidak mengalami tekanan mental atau gelisah dan sebagainya. Bila Sobat Mandaya merasakan penglihatannya semakin hari semakin memburuk atau ganti kacamata pun tidak memperbaiki penglihatan, bila nanti Sobat Mandaya ada penyakit-penyakit sistemik seperti ada gula atau ada riwayat darah tinggi atau ada riwayat glaukoma, nah segera periksakan matanya untuk kita evaluasi. Karena katarak itu sendiri bila dibiarkan terus-menerus dapat memberikan komplikasi-komplikasi yang kita tidak harapkan, seperti peningkatan tekanan intraokuler atau seperti adanya peradangan, atau bisa malah menyebabkan adanya kelainan-kelainan dari kondisi mata.